Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Jawa Barat, hiduplah seorang gadis bernama Ratna. Ia adalah anak tunggal dari pasangan petani yang sederhana. Sejak kecil, Ratna sudah memiliki mimpi besar, menjadi penyanyi dangdut terkenal yang bisa menghibur banyak orang dan membawa kebanggaan bagi keluarganya. Ia terinspirasi dari beberapa penyanyi dangdut terkenal seperti Elvi Sukaesih hingga Inul Daratista. Ratna tidak memiliki paras yang menonjol atau bakat yang mencolok seperti yang dimiliki oleh anak-anak artis kota. Wajahnya biasa saja, kulit sawo matang, dan rambut hitam panjang yang sering diikat sederhana. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, Ratna memiliki suara yang merdu. Dia sering menghibur keluarganya dengan lagu-lagu dangdut yang dinyanyikan dengan penuh semangat di tengah sawah milik orang tuanya. Setiap malam, setelah pulang dari sawah, Ratna akan berlatih di sudut kecil kamarnya dengan penuh tekad. Dia tahu bahwa jalan untuk mencapai mimpinya tidaklah mudah, terutama berasal dari desa terpencil seperti tempat tinggalnya. Namun, semangat dan kecintaannya terhadap musik dangdut membuatnya tak pernah menyerah. Pada suatu hari, Ratna mendengar kabar tentang sebuah kontes bakat di kota kabupaten yang mencari bakat baru di dunia dangdut. Tanpa ragu, Ratna mendaftar meskipun banyak yang menganggapnya tidak punya harapan. Dia berangkat ke kota dengan hanya membawa semangat dan keberanian. Di panggung audisi, Ratna menyanyikan lagu-lagu dangdut dengan penuh perasaan. Suaranya yang merdu berhasil menarik perhatian juri dan penonton. Meskipun dia tidak terlihat seperti bintang, Ratna berhasil mencuri hati mereka dengan suaranya. Hasilnya, Ratna lolos ke tahap berikutnya. Dia merasa seperti mimpinya mulai menjadi kenyataan. Dengan tekad yang semakin kuat, Ratna terus berlatih dan mempersiapkan diri untuk pertunjukan berikutnya. Tapi, semakin dalam Ratna terjun ke dunia dangdut, semakin besar pula tekanan yang dia hadapi. Persaingan di dunia hiburan sangatlah keras, dan Ratna seringkali merasa rendah diri saat melihat pesaingnya yang memiliki penampilan lebih menonjol. Namun, dia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa suara dan semangatnya yang sejati adalah yang membuatnya istimewa. Namun, saat pengumuman hasil audisi, Ratna harus menghadapi kenyataan pahit. Meskipun dia berhasil masuk ke babak selanjutnya, juara audisi ternyata adalah seorang penyanyi muda berbakat dengan penampilan yang menarik dan tubuh yang ideal. Padahal ia berpikir jika suaranya lebih bagus dari pemenang itu. Ratna merasa hancur dan hampir menyerah menghadapi impian lamanya. Namun ia tetap optimis jika suara emasnya adalah modal. Setelah ikut di audisi itu, Ratna kini mulai tampil di berbagai panggung di kota kabupaten. Meski begitu ia tak terlalu sukses. Meskipun suaranya yang merdu dan penampilannya yang penuh semangat mampu menarik perhatian sejumlah penonton, pesanan untuk manggungnya tidak sebanyak yang diharapkan. Dia seringkali kalah bersaing dengan penyanyi lain yang memiliki wajah cantik dan tubuh bohai dan memikat serta berani tampil lebih erotis. Ratna merasa frustasi dan kecewa. Di tengah persaingan yang semakin ketat di dunia hiburan, penampilan seringkali menjadi penentu utama untuk mendapatkan perhatian dari penonton dan peluang manggung yang lebih banyak. Meskipun dia terus berusaha menunjukkan bakatnya dengan penampilan yang mengagumkan dan lagu-lagu yang menarik, dia merasa bahwa popularitas dan pesanan manggungnya tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Setiap kali dia melihat penyanyi lain yang mungkin memiliki tubuh molek dan penampilan yang memikat, Ratna merasa dilema. Dia bertanya-tanya apakah harus mengorbankan identitas musiknya atau bahkan mencoba untuk melakukan hal-hal yang tak pernah ia lakukan dengan ikut berpenampilan lebih terbuka. Setelah menghadapi kesulitan dalam mendapatkan orderan manggung yang memadai, Ratna mulai merasa tertekan. Dia memutuskan untuk mencoba pendekatan baru dengan berpenampilan lebih terbuka dan seksi. Dia memilih busana yang lebih mencolok dan lagu-lagu dengan gerakan panggung yang lebih sensual. Ratna berharap bahwa ini akan membantu meningkatkan daya tariknya di mata penonton dan meningkatkan popularitasnya di dunia hiburan. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Saat Ratna mulai tampil dengan penampilan yang lebih terbuka dan seksi, reaksi penonton tidak seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, dia dihujat dan dilecehkan secara verbal. Komentar-komentar jahat mulai muncul. Beberapa penonton menyebut Ratna sebagai babi, dan menyindir penampilannya yang dianggap tidak sebanding dengan wajahnya atau bentuk tubuhnya yang kurang sempurna menurut standar kecantikan yang umum diterima. Ratna merasa sangat terpukul dan terluka oleh perlakuan dan komentar-komentar yang menghina itu. Ia pun merasa terhina dan hampir menyerah dan ingin mengubur mimpinya itu dalam-dalam. Namun,
Ia kemudian mendengar jika banyak penyanyi dangdut yang sukses karena menggunakan susuk. Susuk itu yang mengantarkan mereka dikenal. Ratna pun ragu untuk mencobanya. Namun karena keinginan untuk menjadi penyanyi dangdut terkenal, ia pun mulai mencari tahu tentang di mana penyanyi itu mendapatkan susuk. Ratna pun mendapatkan informasi ada seorang dukun yang menjual susuk dengan kemampuan ampuh. Kabarnya, dukun itu memiliki kemampuan khusus untuk memasang susuk kesempurnaan. Susuk tersebut dikatakan dapat meningkatkan kecantikan fisik seseorang, memancarkan daya tarik yang memikat, dan bahkan membawa keberuntungan serta popularitas yang luar biasa. Karena tekanan dan keinginannya untuk sukses begitu besar sehingga akhirnya dia mengambil keputusan untuk menemui dukun tersebut. Dukun itu tinggal di lereng Gunung Parang. Ratna memilih hari baik dan datang secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain, terutama orang tua dan teman-temannya yang mungkin akan menentang keputusannya untuk mencari bantuan dari dunia gaib. Di malam yang gelap, Ratna meninggalkan rumahnya dengan hati-hati, mengenakan jubah hitam sederhana dan menyembunyikan wajahnya di balik tudung. Ia membayar seorang sopir untuk mengantarkannya ke sana dan memberikan uang tutup mulut agar apa yang dilakukannya tak tersebar. Ratna merasa resah saat turun dari mobil dan melangkah dengan hati-hati menuju rumah dukun yang tersembunyi di tepi desa. Rumah itu terlihat kuno dan dihiasi dengan aneka tumbuhan obat-obatan yang menjuntai di sekitarnya. Cahaya remang-remang dari lampu minyak memberikan suasana misterius di sekitar rumah. Tidak ada suara selain angin sepoi-sepoi malam yang berdesir di daun-daun pepohonan. Saat Ratna mengetuk pintu kayu tua rumah dukun, hatinya berdegup kencang. Sejenak, tak ada jawaban. Namun, ketika pintu itu perlahan terbuka, dia disambut oleh sosok dukun tua dengan wajah lembut namun penuh dengan aura yang misterius. Dukun itu mengenakan pakaian serba hitam dengan hiasan-hiasan tradisional yang terlihat seperti mantra-mantra yang terpampang di seluruh tubuhnya. "Apa tujuanmu ke sini?" ucap dukun dengan suara lembut namun menggema dalam keheningan malam. Ratna menelan ludahnya, merasa sedikit takut dengan kehadiran dukun yang sangat disegani di desa ini. Dukun itu mengundangnya masuk ke dalam rumahnya yang terasa hangat karena api unggun kecil yang menyala di tungku kayu. Dinding rumah dipenuhi dengan gambar-gambar mistis dan berbagai benda bertuah yang membuat suasana semakin magis. Ratna duduk di depan dukun dengan perasaan campur aduk dan mengutarakan keinginannya. Dukun mulai berbicara dengan bahasa yang penuh makna, memberitahunya tentang susuk yang akan dipasang, susuk berlian purnama, yang dikatakan dapat memberi kecantikan dan pesona yang luar biasa pada pemiliknya. Namun, dukun juga dengan tegas memperingatkan Ratna tentang konsekuensi dari penggunaan susuk ini. Pemiliknya harus mematuhi pantangan-pantangan dan syarat yang ketat, dan tidak boleh sekali-kali mengungkapkan rahasia susuk ini kepada siapapun. Ratna diberikan pantangan-pantangan dan syarat yang sangat tidak biasa dan mengejutkan oleh dukun. Pantangan-pantangan itu tidak hanya membatasi kehidupan Ratna, tetapi juga menuntut pengorbanan yang besar dalam kehidupannya. Syarat pertama, Ratna harus menikah dengan jin yang menghuni dalam susuk berlian purnama. Dukun menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari kontrak spiritual yang harus dipatuhi Ratna untuk mempertahankan kekuatan susuk dan mengelola hubungan dengan jin tersebut. Menikah dengan jin tersebut tidak hanya berarti mematuhi kehendak spiritual, tetapi juga berarti melayani nafsu seksual jin itu. Sebelum melayani jin itu, Ratna harus berendam dengan air kembang 7 rupa saat malam bulan purnama. Jika tidak melakukannya, maka jin itu akan marah dan akan mencelakakannya. Dan sebelum susuk itu dipasang, dukun itu juga meminta jatah kepada Ratna. Di mana Ratna harus melayani nafsu seksual dukun itu sebagai syarat dalam pemasangan susuk. Dan dukun itu mengatakan, susuk itu akan dimasukkan lewat sperma si dukun. Ratna sangat terkejut dan tidak nyaman dengan permintaan ini, tetapi dukun itu dengan tegas menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari syarat yang harus dia lakukan sebagai bagian dari perjanjian mereka. Ratna merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, dia perlu mencapai impian dan popularitasnya, tetapi di sisi lain, syarat-syarat ini menuntut pengorbanan yang sangat besar dalam kehidupannya. Dengan berat hati, Ratna pun mengikuti apa yang diminta dukun itu. Ratna dibaringkan di atas dipan. Dukun itu membaca mantra dan kemudian melepas semua pakaiannya, dengan perkakasnya yang tegak menantang. Kemudian dukun itu melucuti semua pakaian Ratna. Dan ritual pun dimulai, di mana dukun itu dengan buas menyetubuhi Ratna. Dan pada puncaknya,
Saat dukun itu akan segera orgasme dan mengeluarkan sperma, ia melepaskan penisnya dari vagina Ratna. Dukun itu kemudian meminta Ratna untuk membuka mulut dan menelan sperma miliknya. Si dukun mengarahkan penisnya ke mulut Ratna dan mengeluarkannya. Dengan terpaksa Ratna pun menelan habis sperma itu. Usai ritual itu, dukun itu pun tersenyum puas dan mengatakan jika susuk itu sudah menyatu dengan tubuh Ratna. Ratna pun merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia merasakan energi aneh mengalir melalui tubuhnya saat susuk itu ditanamkan melalui sperma. Setelah selesai, dia merasa ada perubahan dalam dirinya, sebuah kehangatan baru dan kepercayaan diri yang membara. Kini ia pun semakin terlihat cantik dengan tubuh yang ideal dan sensual. Dengan perubahan fisik yang menakjubkan setelah memasang susuk, Ratna mulai tampil dengan penampilan yang semakin memikat dan erotis. Dia menggunakan kepercayaan diri dan pesonanya yang baru untuk menarik perhatian penonton. Mulai dari desa kecilnya, Ratna mulai dikenal luas hingga ke kecamatan, di mana konser-konsernya selalu mendapat sambutan meriah. Kesuksesan Ratna tidak berhenti di sana. Dia melangkah lebih jauh ke kabupaten dan akhirnya berhasil menjadi salah satu penyanyi dangdut yang paling dicari untuk manggung di ibu kota provinsi. Penampilannya yang penuh gaya dan energi selalu menghipnotis penonton, mengubah setiap panggung menjadi arena yang membara. Ia pun mulai menikmati puncak popularitasnya dalam dunia dangdut. Dari desa kecil tempat dia bermula, kini namanya dikenal luas hingga ke kota-kota besar di Jawa Barat. Penampilannya yang sensual dan energi tidak hanya menarik perhatian penonton biasa, tetapi juga memikat hati para penggemar yang berpengaruh. Ketika Ratna mulai dikenal sebagai bintang dangdut yang terkenal, tidak hanya tawaran manggung yang mengalir deras, tetapi juga undangan dari para pejabat dan tokoh penting dalam berbagai acara sosial. Mereka tidak hanya menginginkan suara merdu Ratna, tetapi juga pesonanya yang memukau untuk memeriahkan acara mereka. Ratna seringkali diundang ke perayaan-perayaan besar, gala dinner, atau acara amal sebagai bintang tamu utama. Di balik panggung, para penggemar yang kaya dan berpengaruh seringkali memberikan saweran besar kepada Ratna. Mereka memberikan uang, perhiasan, atau barang-barang mewah lainnya sebagai bentuk apresiasi atas penampilannya yang memukau. Sebagian dari mereka bahkan memberikan tawaran untuk menjadi sponsor dalam karir Ratna, membiayai rekaman lagu-lagu barunya atau mempromosikan konser-konsernya di kota-kota besar. Namun, tidak semua tawaran yang diterima Ratna seputar dunia hiburan. Beberapa pejabat dan tokoh penting menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar uang atau materi. Mereka mengajak Ratna untuk bergabung dalam acara-acara pribadi mereka sebagai teman tidur. Meskipun awalnya terkejut dan tidak nyaman dengan tawaran-tawaran semacam itu, tekanan dan godaan popularitas akhirnya membuat Ratna terlibat dalam kehidupan yang lebih rumit. Beberapa anggota dewan kemudian menyewa Ratna untuk jadi teman tidur di hotel. Tentu bayaran yang diterima lebih besar dan lama-kelamaan Ratna pun merasa nyaman dengan kondisi itu. Ratna juga mulai tenggelam dalam pergaulan gelap. Ia mulai merokok dan minum menemani para pejabat itu. Kadang dalam kondisi mabuk, Ratna digagahi oleh dua pejabat di dalam ruang karaoke. Selain itu, Ratna juga selalu ingat untuk membayar pantangan dari susuk yang digunakannya. Setiap malam bulan purnama, ia akan mengosongkan jadwalnya untuk melakukan ritual. Ia mandi kembang 7 rupa dan usai berendam, ia merebahkan dirinya dalam kondisi telanjang dan terlentang. Dan tiba-tiba dari dalam tubuhnya muncul sosok hitam menyeramkan dengan mata menyala dan taring panjang serta berbulu lebat. Sosok itu kemudian menindih Ratna dan menyetubuhinya dengan ganas hingga kadang Ratna harus tak sadarkan diri. Dan paginya bangun dengan semangat dan jiwa yang dirasakannya lebih segar serta kecantikan dan bentuk tubuh yang makin sempurna. Namun, tak semuanya berjalan mulus seperti yang diharapkan. Karena saking padatnya jadwal manggung dan melayani pejabat, pada suatu malam purnama yang kesekian, Ratna lupa untuk menunaikan janjinya kepada jin pemilik susuk berlian purnama. Saat itu, Ratna malah melayani seorang pengusaha kaya di hotel. Dan mereka bersenang-senang, Ratna mabuk dan kemudian digagahi pengusaha itu. Keesokan harinya Ratna baru tersadar dengan kepala yang masih pusing akibat sisa mabuk semalam. Dalam sekejap, ia pun teringat jika ia telah melewatkan malam purnama untuk membayar janji pada jin pemilik susuk. Tanpa berkata-kata, ia segera mengenakan pakaian dan pergi dari hotel. Ia bergegas pulang menuju ke rumahnya. Ia pun memutuskan membatalkan semua jadwal dengan alasan sakit pada hari itu. Di rumahnya, ia mencoba melakukan ritual itu pada malam harinya.
Ia berharap dengan melakukan ritual tersebut meskipun terlambat, Ratna akan terhindar dari konsekuensi yang akan dialami. Dengan cepat, dia bergegas ke kamar mandi, mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual yang sudah terlambat ini. Air kembang 7 rupa sudah disiapkan dengan hati-hati, namun detik-detik menjelang tengah malam, suasana mulai terasa berbeda. Ratna merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, meskipun ruangan di dalam rumahnya sudah ditutup rapat. Cahaya bulan yang redup memancar masuk melalui jendela, menyoroti butiran debu yang berputaran di udara. Sejenak, Ratna merasakan ada sesuatu yang tak wajar, namun dia mengabaikannya karena sibuk dengan persiapan ritual yang harus dilakukan. Saat air kembang 7 rupa sudah siap, Ratna memasuki bak mandi dengan hati-hati. Dia merasakan sentuhan dingin dan misterius mengelilingi tubuhnya saat dia mulai mandi. Tidak seperti sebelumnya, kali ini ada ketegangan yang menggelayut di udara, memberikan atmosfer yang tegang dan mencekam. Setelah selesai mandi, Ratna membaringkan tubuhnya dan ia mulai merasa sesuatu yang mengerikan. Di balik bayangan di sudut ruangan, muncul sosok berwarna hitam yang menyeramkan. Itu adalah sosok jin penunggu susuk. Mata yang memancarkan cahaya merah menatapnya dengan penuh keinginan. Ratna terdiam, terpaku oleh kehadiran yang menakutkan ini. Tanpa sepatah kata pun, sosok itu mendekatinya dengan langkah yang pelan. Ratna, meskipun merasa takut, namun ia telah terjebak dalam situasi yang tidak dapat dihindari. Dia tahu bahwa dia harus menerima segala yang terjadi sebagai akibat kelalaian yang dilakukannya. Dengan hati yang berat dan rasa pasrah, Ratna menghadapi saat-saat yang menakutkan dan menantang ini. Dia pun harus menerima nasib yang telah ditetapkan sebagai bagian dari perjanjian yang dia buat dengan susuk, berlian purnama, dan jin di dalamnya. Dan ternyata jin itu menyetubuhi Ratna. Seperti biasa, ia lupa diri setelah itu dan bangun di pagi hari. Kini, Ratna bangun pagi dengan perasaan aneh pada tubuhnya. Ia pun ke kamar mandi untuk mencuci muka. Dan saat dia menghadap cermin di kamar mandinya, pandangan pertamanya menemukan sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya yang biasanya terlihat segar, cerah, molek dan cantik kini dipenuhi dengan borok-borok hitam yang menyebar di kulitnya. Ratna terdiam, matanya membesar dalam kejutan dan ketakutan. Dia mencoba menyentuh borok-borok itu, merasakan tekstur kasar dan dingin yang menyebar di sekitar tubuhnya. Panik mulai menguasai pikirannya, dan hal ini bagaikan pukulan telak bagi dirinya. Pikirannya seperti dihantam benda keras. Ratna mulai kehilangan kesadarannya. Ia keluar dari kamar mandi dalam kondisi telanjang. Kemudian keluar rumah dan menuju ke jalan. Di jalan, ia berteriak-teriak sendiri dalam kondisi telanjang dan tubuh penuh borok. Akulah penyanyi dangdut paling seksi di kota ini. Ia berlari-lari dan menyeberang jalan secara serampangan. Dan dalam waktu bersamaan datang sebuah truk dengan kecepatan tinggi yang langsung menyambar tubuhnya. Tubuh Ratna terpental ke depan dan kepalanya tergilas roda truk hingga pecah.